Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa belajar bersama. Marilah kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini mungkin kita tidak terlalu lama ya. Yang penting kita bisa bersilaturahim, kita bisa melaksanakan pembelajaran ya. Yang semestinya tadi pagi karena ada rapat dinas di sekolah ya, walaupun sama rapat dinasnya pakai Zoom. Jadi kita undur pembelajarannya jam sekarang. Sekarang ini sudah pukul, kalau di jam dinding itu ada 13.02. Saya tidak tahu pastinya ya. Kita mulai saja. Tadi sudah kita sama-sama membuka dengan baca basmalah. Nah, sekarang saya akan share dulu materi kita pada siang hari ini ya. Siang hari ini kita akan membahas materi tentang kehadiran Islam di Nusantara. Tolong salah satu mewakili. Apakah share-nya sudah bisa terlihat? Halo, ini ada Sabila 9A. Ya Pak, ya. Sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Warik. Jadi, tema kita adalah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Ada yang kira-kira bisa memberikan gambaran dulu mengapa judul ini menggunakan judul kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara? Siapa yang bisa memberikan penjelasan lebih dulu? Ada? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Silakan langsung bicara. Belum ada? Baik. Jadi judul ini memberikan gambaran kepada kita. Judul ini memberikan pemahaman kepada kita. Bahkan judul ini bisa menjadi counter. Counter itu apa ya? Jawaban balik terhadap orang-orang yang tidak suka sama Islam. Jadi ada sebagian masyarakat dunia ya tidak menutup kemungkinan di Indonesia. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan masyarakat dunia, bahkan termasuk masyarakat di Indonesia. Itu ada yang tidak suka dengan Islam. Ketika mereka tidak suka dengan Islam, mereka akan selalu memberikan jargon atau memberikan stigma buruk bahwa Islam itu disebarkan dengan kekerasan, dengan alasan jihad, dengan alasan ini dan itu. Itu sesungguhnya bisa kita jawab. Bisa kita jawab dengan ayat-ayat Allah yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali untuk mendamaikan, untuk menyebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Jadi Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kedamaian. Anda bisa memberikan ya. Jadi
Oh ini suaranya kok bisa. Ya, saya ulang ya. Jadi Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Kita lihat saja dari cara penyebaran Islam. Cara penyebaran Islam di Nusantara ini ada jalur perdagangan. Ada yang menggunakan jalur seni budaya. Ada yang menggunakan kemasyarakatan. Nah, ini adalah bukti bahwa Islam disebarkan dengan kasih sayang. Islam itu disebarkan penuh dengan cinta kasih. Jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan Islam. Ya, ambilkan buku paket kakak, Dek. Dek. Adik. Adik. Ya, tolong di-off-kan dulu ya. Halo. Nah, di-off-kan dulu speakernya supaya tidak masuk ke sini ya. Ya, saya ulang. Jadi jalur perjalanan dakwah di Nusantara ini tadi sudah saya sebutkan, satu melalui jalur perdagangan, dua melalui jalur seni budaya, ketiga melalui jalur kemasyarakatan, dan termasuk di dalamnya itu adalah pernikahan. Nah, itu cara-cara Islam didakwahkan oleh para ulama. Cara-cara dakwahnya pun tadi sudah bisa melalui pendidikan, bisa melalui ceramah-ceramah, bisa melalui lagu-lagu, gending, seni budaya, dan kita juga nanti akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Misalnya kerajaan Pajang, kerajaan Mataram Islam, yang sampai sekarang masih ada ya, Keraton Jogja, Keraton Surakarta, itu dulu adalah bagian dari Mataram Islam. Lalu kita bisa mengambil hikmah. Mengambil hikmah dari perjalanan tokoh-tokoh penyebar Islam. Supaya kita mencintai para ulama. Supaya kita mencintai para tokoh penyebar agama Islam. Jadi tujuan kita belajar ini salah satunya adalah mencintai para ulama. Lalu kita punya semangat berdakwah. Lalu bisa menghargai perbedaan keyakinan. Jadi ingat, ada di antara wali-wali Allah itu, misalnya Sunan Kudus. Sunan Kudus itu bisa menghargai perbedaan dengan cara sampai hari ini khusus orang Kudus itu nggak mau berkorban dengan sapi. Karena sapi itu menurut agama tertentu adalah binatang yang dimuliakan atau binatang yang dikeramatkan. Sehingga Sunan Kudus untuk menghargai keyakinan orang Hindu, di Kudus itu kalau orang berkorban pakai kerbau, bukan pakai sapi. Kemudian yang ketiga, supaya kita lebih giat belajar, lebih bersemangat meraih cita-cita kita. Seperti para ulama, para tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan Islam dengan semangat gigih. Lalu supaya kita menjadi orang yang rajin beribadah. Jadi ada 4 atau 5 sikap itu. 1 mencintai ulama, 2 semangat berdakwah, 3 menghargai perbedaan, 4 giat belajar, 5 rajin beribadah. Itu tujuan kita belajar materi kehadiran Islam ini. Nah, ini cepet-cepetan ya, karena saya juga nanti segera ada acara ya. Nah, Anda bisa menyaksikan gambar ini. Silahkan ada yang mau berkomentar dulu dengan gambar ini. Ini adalah gambar kapal. Betul. Ada yang mau memberikan penjelasan lagi? Mengapa saya menampilkan gambar ini? Halo? Rika? Halo. Silakan Marcelo. Kalau mau memberikan penjelasan. Mengapa gambar ini saya munculkan?
tebak-tebak dulu saja. Ada yang sudah bisa memberikan gambaran? Baik. Bisa. Ya, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Yuk, Sarah. Ini ada Sarah. Ada. Wes. Sudah semuanya enggak? Mau telat, Cak. Ayo, nanti setelah dipateni anu nyamiknya. Nah, kalau mau berkomentar silakan dibuka dulu mic-nya. Mengapa kita menggambarkan ini? Ada yang tahu? Karena pada saat abad-abad itu adanya para pedagang ke pulau-pulau lain untuk karena memang berdagang dan juga menyebarkan agama. Nah, oke, bagus. Karena transportasi waktu itu hanya adanya kapal, Pak. Belum ada pesawat. Bagus. Coba ada lagi yang memberikan lebih mendalam lagi. Dari sisi keberanian. Enggak, orang mengarungi lautan dengan seadanya, lalu dari jauh, dari Turki, dari Persia, dari Jawa, pakai kapal yang Gak usah ngarep kamera. beresiko enggak? Halo? Oke, sudah selesai, enggak ada yang komentar? Nah, jadi sesungguhnya dari gambar ini bisa kita renungkan betapa gigihnya para ulama, ya, para penyebar Islam yang punya resiko mati di tengah perjalanan, karena harus mengarungi lautan yang luas, ya, kadang kehabisan bekal makanan, kadang kehabisan energi, kadang diterjang ombak dan sebagainya. Jadi gambar ini sesungguhnya memberikan informasi kepada kita. Kalau bukan karena niat dakwah yang kuat, kalau bukan karena niat menyebarkan Islam dengan niat lillahi ta'ala, maka mustahil perjalanan ini bisa dilakukan atau dijalankan oleh para ulama-ulama. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah gambaran yang cukup jelas, ya. Mohon tangannya jangan terlalu pusing, ya, sampai gambar dicoret-coret itu, ya. Jadi cukup dia mendengarkan kalau tidak mau berkomentar, ya. Karena ini saya rekam, ya. Nanti kalau saya masukkan di YouTube ketahuan sekali perilaku anak SMP 29, ya. Tolong di stop dulu itu. Oke. Saya ulang. Iya, Pak. Jadi anak-anak sekalian, perilaku-perilaku yang kurang terpuji, ya, dalam Zoom itu ada etika, ya. Etikanya itu misalnya jangan menyalakan mic, ya, bicara. Kemudian screen jangan dicoret-coret, ya. Tunjukkan perilaku kita. Jadi perilaku kita ini kurang terpuji. Yang merasa mic-nya belum mati, lalu screen-nya masih sering Jadi itu kalau Anda diam saja, tidak nyoret-nyoret, itu juga tidak akan tercoret. Saya ulang, ya. Jadi gambar tadi memberikan gambaran kepada kita betapa para ulama kita dahulu, ya, para ulama kita dulu adalah orang-orang yang punya keberanian luar biasa. Jadi kata kunci di sini itu, coba anak-anak cari satu kata yang bisa menggambarkan. Ini Bernika kenapa lagi nih? Tangannya jangan coret-coret dong. Ya, ketahuan siapa yang nyoret. Vera yang nyoret, Pak. Ya, tolong dimatikan. Kelihatan yang menyoret itu ada. Ya, tolong Bernika, ya. Jadi saya ulang. Dari gambar ini sangat
terlihat ya, satu, keberanian. Kalau orang tidak punya keberanian, nggak mungkin berani mengarungi samudra yang luas, ya, resikonya mati, resikonya ditelan ombak, resikonya, responnya penuh resiko. Satu. Yang kedua, kenapa dia bisa berani? Karena dia punya keyakinan. Dia punya keyakinan. Dia punya satu hal yang ke depan pasti ada nilainya di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, karena ada rasa kasih sayang. Kasih sayang terhadap sesama umat manusia. Supaya orang-orang yang terutama di Nusantara bisa mengenal Islam. Jadi kalau tanpa niatan tulus seperti itu, mungkin tidak akan pernah terjadi. Nah, ini beberapa nilai yang terkandung. Baik, saya lanjutkan ya, biar agak cepat. Tinggal 2 slide lagi ya. Ini slide pertama. Oke, saya kelihatannya kok macet ya. Nah, tinggal 2 slide lagi. Saya share lagi ya. Burung Wak Dona. Nah, Bu. slide gambar ini Mas. Gambar kapal laut ini terlihat? Sepatu. Oke. Saya ini kayaknya ada trouble ya di laptop saya ya. Nah, saya langsung slide terakhir saja. Nah, slide terakhir ya. Ini anak-anak bisa melihat? Halo? Lukman ada? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ya, jadi tinggal 1 slide ini, setelah ini kita tutup ya. Teori penyebaran Islam. Sambil dicatat silakan ya. Jadi teori penyebaran Islam menurut para pakar Islam di Indonesia ada 4 teori. Ada 4 teori. Teori pertama adalah teori Mekah. Nah, teori Mekah ini banyak dikembangkan oleh ulama seperti Buya Hamka. Nah, teori Mekah ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca? Baik. Jadi teori Mekah itu artinya bahwa Islam itu disebarkan langsung oleh orang-orang yang dari Mekah. Secara langsung dari Mekah. Jadi para sahabat Rasulullah itu menyebarkan Islam langsung dari Mekah ke Indonesia, ke Nusantara waktu itu. Nah, teori ini didukung dengan bukti-bukti sekarang yang ada. Yang ada misalnya apa? Rata-rata di setiap kota atau daerah yang ada pelabuhannya seperti Gresik, Surabaya, Lamongan, dan kota-kota yang lain, Tuban dan seterusnya, Pasuruan, itu rata-rata di kampung-kampung dekat pelabuhan itu ada kampung Arab. Seperti di Jakarta, Surabaya ya. Surabaya ada kampung Arab, Ampel. Rata-rata banyak orang Arab yang tinggal di sekitar situ. Nah, jadi pelabuhannya ya Tanjung Perak itu, Ujung Galuh dulu istilahnya. Itu yang menguatkan teori Mekah. Kemudian yang menguatkan teori Persia. Persia itu sekarang dikenal dengan Irak dan Iran. Jadi dulu Persia, sekarang itu banyak dikenal dengan Irak dan Iran. Terutama Iran yang paling dominan. Nah, Iran itu dikenal sebagai daerah yang memproduksi ajaran Syiah. Ya. Saya kira anak-anak sudah pernah dengar
mayoritas Syiah ya. Nah, Syiah itu sekelompok orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib. Nah, beberapa perilaku atau beberapa peristiwa yang sering itu dinisbahkan dengan orang-orang Persia itu dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura. 10 Muharram. Itu dulu menjadi tradisinya orang-orang Syiah. Lalu teori yang ketiga, yaitu teori Gujarat. Gujarat itu adalah India bagian barat. Nah, yang menguatkan, kok ada yang bermain-main, tolong dimatikan ya. Oke lah, saya cepatkan saja wis. Anggap aja ini kita di kelas, terus model-model di kelas ya ada anak yang model kayak begitu ya. Ya dimaklumi saja. Oke ya, saya kira lebih baik saya off screen ya. Jadi sekali lagi anak-anak, teori Gujarat itu lebih dikuatkan dengan banyaknya kaum muslimin di Indonesia ini mayoritas memiliki atau bermadhab Syafi'i. Lukman tolong dimatikan lah mic-nya. Suaramu mengganggu ya. Ada Lukman di situ yang merasa namanya Lukman ya. Saya ulang lagi. Jadi teori Gujarat itu dikuatkan dengan fakta-fakta di Indonesia ini sekarang banyak orang yang menganut madhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Karena orang Gujarat itu mayoritas Syafi'iyah. Sehingga orang-orang di Indonesia itu banyak yang bermadhab Syafi'i. Itu yang menguatkan teori Gujarat. Kemudian teori Cina. Yang menguatkan teori Cina itu adanya peninggalan-peninggalan yang berarsitektur Cina. Contohnya kalau di Surabaya ada Masjid Chenghu. Ya, Masjid Chenghu. Di Semarang ada Sampoang ya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Semarang. Itu asalnya dari kata Sampoang. Itu. Sampoang karena orang Indonesia jadi Semarang. Nah, itu contoh anak-anak sekalian teori-teori. Jadi saya ulang, teori penyebaran Islam ke Indonesia itu tadi ada 4. Ada yang bisa jawab? 1. Teori Mekah. Apa ciri-cirinya teori Mekah? Dari Mekah. Teori Mekah Disebarkan secara langsung dari Mekah ke Indonesia. nah, disebarkan secara langsung dari Mekah ke Indonesia. Ciri-cirinya banyaknya perkampungan Arab di bandar-bandar atau di pelabuhan-pelabuhan ya. Itu cirinya. Jadi itu untuk menguatkan teori. Jadi teori 1 benar. Teori yang kedua Persia. Teori Persia. Nah, Persia apa cirinya? Adanya perayaan 10 Muharram. Itu biasanya Cirinya daerah pot. Ya, 10 Muharram itu biasanya orang-orang Syiah yang melakukan ya untuk memperingati meninggalnya cucunya Rasulullah yaitu Hasan ya. Lalu yang ketiga, teori Gujarat. Ciri-cirinya apa? Adanya madhab Syafi'iyah di Indonesia. Adanya umat Islam ya, Syafi'i. Yang Syafi'iyah ya. Rata-rata mayoritas Indonesia itu Syafi'iyah. Ya, rata-rata Syafi'iyah. Itu menunjukkan bahwa pengaruh Gujarat. Yang ketiga, yang keempat, terakhir. Adanya halo. Teori Cina. Nah, teori Cina. Contohnya teori Cina? Adanya bangunan berarsitektur Cina seperti Masjid Chenghu ya.
kelenteng-kelenteng yang bentuknya masjid mirip seperti kelenteng ya. Nah, itu anak-anak pelajaran kita hari ini. Nanti silahkan Anda belajar lagi di rumah ya. Saya kira di buku kita ini sudah ada. Nanti tinggal, dan semoga nanti rekaman ini bisa saya unggah di YouTube. Kalau ada yang merasa kurang jelas, terutama teori-teori penyebaran Islam, ada 4 itu ya. 1 teori Arab atau teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori dari Cina. Ya. Saya kira itu anak-anak, ini sudah tercatat 68 anak ya. Tolong tidak usah, jangan keluar dulu, karena ini akan saya print screen untuk membuktikan kehadiran kalian. Karena banyak yang tidak membuka ini ya. Sebentar saya foto dulu supaya ada dokumen ya. Oke, berikutnya saya foto sebentar ya, supaya ada fotonya. Ini baru lembar pertama, kemudian lembar kedua, ini kelompoknya Aulina, Giovanni, Alodia ya, jangan keluar dulu. Ada Kinarse ya, ini sebagai absen saya, ya jangan keluar dulu, saya absen. Oke, saya absen dulu sebentar. Kemudian kelompok yang ketiga, bentar ya, kita bersabar, full screen. Kelompok yang ketiga itu ada kelompoknya Safatina ya, saya copy dulu. Oke, baik. Jadi alhamdulillah anak-anak siang hari ini kita sudah melakukan pembelajaran ya. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya, terutama anak-anak yang sudah masuk ini. Ada 40 anak ya, 68 anak, ada 68 ya. Sampai akhir ada 68. Semoga 68 ini menjadi anak-anak yang sukses, sehat selalu ya, tetap bersemangat. Semoga Allah meridhai kita semua. Kita tutup pembelajaran kita bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.